Oke. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang namanya keamanan ya, keamanan database. Ya, keamanan database atau database security. Nah, kenapa ini penting database ini sejauh sepenting apakah database ini sehingga perlu diamankan? Ini adalah alasannya ya. Mengapa masalah keamanan basis data menjadi penting? Karena basis data itu mampu menyediakan informasi dengan cepat dan akurat, ya, yang merupakan kebutuhan dalam information business society, ya. Sangat pentingnya informasi, ya, sangat pentingnya informasi sehingga hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu atau terorisasi. Hanya tren script ya, adanya pencurian informasi sebagai bahan bisnis untuk ekonomi dan lain untuk gangguan ya. Gangguan-gangguan untuk keamanan data itu. Jadi itulah alasan kenapa begitu penting keamanan basis data. Karena dia mampu menyediakan informasi yang kita butuhkan dengan cepat. Terus sangat penting informasi itu untuk kita akses. Ya, terus adanya tren-tren atau yang ingin mencuri informasi itu sehingga penting untuk keamanan basis data. Nah, sebelum kita lanjut, kita berawal dari dulu pendahuluan pengantar. Awalnya sebuah komputer disebut dengan visi atau personal komputer, namun seiring dengan perkembangan bidang jaringan komputer, maka sebuah komputer tidak dapat lagi disebut sebagai visi, melainkan serial komputer, yaitu yang digunakan dan menyimpan classified information ya. Dengan adanya sekarang LAN atau LAN ini atau komputer network akan mempercepat akses informasi itu. Nah, terus tempat akses informasi itu atau tempat informasi itu adalah basis data. Nah, sekarang basis data mulai terhubung ke jaringan komputer untuk melakukan atau pengaksesan atau tempat data untuk di share atau diberikan ya atau bisa diakses orang. Jadi data informasi itu jaringan komputer menjadi salah satu yang sangat tren untuk media atau infrastruktur untuk memberikan informasi atau pengambilan informasi. Adanya membuka potensi lubang keamanan. Ya, kalau kita menggunakan database itu atau komputer itu, sangat lubang keamanannya potensinya lebih baik seperti itu. Terus adanya di sana security PS kenyamanan ya. Karena sudah ada pengamanan pasti kita merasa kenyamanan ya. Itu suatu hal yang sangat terhubung sebenarnya. Lebih banyak server yang harus ditangani dan butuh lebih banyak SDM yang handal. Namun ya mencari SDM itu sangatlah susah. Untuk itu lakukan namanya desentralisasi server. Ya, itu pengantar kenapa tentang database ini. Ya, itu pendahuluannya. Nah, masuk kita ke klasifikasi keamanan basis data. Jadi keamanan basis data itu ada beberapa klasifikasi. Ada dia bersifat fisik, ya, yaitu physical security. Ada juga ya keamanan ini yang terhubung dengan secara personal atau orang. Ada juga keamanan data ini dan media serta teknik komunikasinya, ya, medianya atau teknik komunikasi untuk informasi itu keamanan. Terus keamanan dalam operasi. Tapi ada 4 di sini klasifikasi keamanan basis data. Dia keamanan bersifat fisiknya seperti mana, hubungannya ke orang seperti mana, medianya atau media informasi atau teknik komunikasinya seperti mana, ya, keamanan dalam operasi bagaimana. Itulah klasifikasi keamanan basis data kita. Nah, aspek untuk mendukung keamanan basis data ada beberapa item. Yang pertama aspek itu yaitu namanya adanya network security. Network security ini fokus pada saluran pembawa informasi. Ya, fokus pada saluran pembawa informasi. Pembawa informasi itu apa ya? Jaringan tadi. Jadi jaringan itu sebagai pembawa atau infrastruktur informasi untuk melakukan distribusi atau pemberian informasi atau data. Itu aspek ya, dukungan keamanannya.
Jadi aspek yang lain dalam keamanan basis data dan network security adanya yaitu dari aplikasi perangkat lunaknya, keamanan perangkat lunaknya. Itu fokus pada aplikasi sendiri, itu sendiri. Ya, artinya kalau kita login ke sebuah aplikasi kan, kalau kita masuk ke aplikasi, artinya keamanan paling utama itu kan harus kita login dulu seperti itu. Itu merupakan salah satu dasar keamanan dalam aplikasi gitu. Yang loginnya itu supaya orang-orang yang memang pas untuk masuk ke sana seperti itu. Ya, seperti itu. Contohnya, walaupun sebenarnya loginnya ini ada yang sangat handal, ada yang kurang seperti itu. Itu tergantung developer programmer itu. Ya. Nah, habis itu aspek yang mendukung keamanan lagi itu dari security komputer atau computer security-nya. Dia fokus kepada keamanan dari komputernya. Ya, seperti itu. Itu aspek-aspek yang untuk mendukung keamanan basis data. Terus aspek kehandalan ya, aspek kehandalan keamanan basis data. Tadi aspek untuk mendukung supaya basis data itu aman. Sekarang masuk ke aspek kehandalan. Ya, jadi kehandalannya dalam keamanan basis data tentang privasi, integrity, authentication, availability, dan sampai akses kontrol ya. Terus masuk kita dari kalau kita berbicara aspek kehandalan tadi, masuk kita dari segi privasi. Ya. Jadi proteksi data bersifat pribadi sensitif ini kan, ini privasi yang data pribadi kita itu ya kehandalan keamanannya ya penting itu nama kita itu, nama, tempat tanggal lahir, agama dan lain-lain itu yang bersifat pribadi privasi itu ya itu keandalan untuk dan keamanan data kita secara pribadi atau privasi. Nah, masuk lagi di dalam hal privasi itu proteksi terhadap serangan snapter ya, bukan sniper. Ya. Ini sebenarnya maksudnya adalah orang yang memang membuat menerobos atau ingin menjebol itu password dan password kita, baik itu admin maupun baik pun nama user sama password kita itu ya secara pribadi. Nah, kedua adalah dari integritasnya. Informasi tidak berubah tanpa izin seperti adanya penimpahan data, perubahan nilai data, terjadinya di sana modifikasi atau penyisipan, penambahan, penghapusan. Itu dia. Terus proteksi terhadap serangan sniper, dia harus ada proteksi. Jadi itulah kehandalan tadi ya terhadap orang-orang yang mau ingin menjebol password atau user kita. Terus proteksi terhadap serangan seperti virus, trojan dan lain-lain ya. Terus masuk dari aspek kehandalan authentication-nya, meyakinkan keaslian data, sumber data, orang yang mengakses data, server yang digunakan. Ya, gitu. Terus adanya proteksi terhadap serangan atau password palsu. Itu aspek kehandalan yang di dalam hal authentication tadi. Yang terakhir adalah aspek kehandalan availability-nya, itu harus dapat disediakan ketika sebentar. Nah, itu dia ya. Terus aspek kehandalan non repudiation ya, itu tidak dapat menyangkal. Terus adanya proteksi terhadap serangan ya seperti itu. Aspek itu juga aspek dari akses kontrol ya, bagaimana dia dapat mengatur siapa yang boleh melakukan apa gitu. Biasanya penggunaan password
adanya klasifikasi seperti itu, dan dia juga kehandalan terhadap proteksi terhadap serangan, ya. Seperti itu. Nah, kita selanjutnya adalah batasan ini untuk akses kontrol pada basis data. Perlu kita ketahui, orang-orang yang terlibat dalam basis data itu yang perlu kita akses kontrolnya atau privilege usernya adalah ada 3 item. Kalau kita ancaman dari pengguna akhir, ya, pengguna akhir menggunakan hak, jadi pengguna akhir itu, ya, satu menggunakan hak akses orang lain. Jadi sangat berbahaya ini. Dia pengguna akhir menggunakan hak ini adalah ancaman. Terus melihat dan menutup data yang tidak diotorisasi, staf tidak di-training, pemasukan data yang dilakukan oleh tidak berhak, adanya virus dan pemerasan. Inilah merupakan ancaman-ancaman dalam penggunaan akhir. Nah, ancaman dalam basis data tadi adalah hal juga programmer atau operator. Dia membuat password, membuat program yang tidak aman. Ya, dia membuat password, membuat program tidak aman, terus staf yang tidak di-training, ya. Stafnya yang tidak di-training. Terus kebijakan keamanan dan prosedur. Adanya pemukulan staf ini merupakan ancaman dari operator atau programming. Nah, ancaman dari database administrasi itu kebijakan dan keamanan dan prosedurnya. Nah, ini merupakan ancaman-ancaman yang terjadi dalam basis data. Kita lanjut. Masuk kita ke jenis serangan. Adanya di sana yang pertama adalah interruption, ya. Itu penghentian sebuah proses yang sedang berjalan. Ada interception, yaitu menyelah sebuah proses yang sedang berjalan. Ada modification, itu mengubah data tanpa izin dari pihak otoritas. Ada namanya fabrication, itu perusahaan secara mendasar pada sistem utama. Gitu. Nah, inilah skema akses untuk prosedur pada basis data yang terkoneksi online. Ya, jadi gambar database ini, gambar ini, ya, ada 3. Ini adalah jaringan, ini perangkat keras, ini database, DNS-nya. Nah, ada 3 kelompok di sini. Jaringan komunikasi, ya, di mana dalam database ini ya, yang berkaitan dengan database itu adanya satu perangkat keras. Perangkat keras ini kebakaran banjir, bom, pencurian, ya, dan gempa, radiasi, kesalahan, mekanisme keamanan. Ini adalah hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal perangkat lunak, perangkat keras, ya. Kalau dari segi jaringan, ya, dalam kita terkoneksi pada basis data secara online itu kabel tidak terkoneksi dan juga ada radiasi seperti itu. Ini merupakan hal-hal yang tidak diinginkan di dalam basis data untuk koneksi online. Jadi itu dari segi jaringannya, ini dari segi perangkat kerasnya, ini dari segi database-nya. Aturan atau amandemen yang tidak diotorisasi, adanya penduplikatan data, data, kehilangan data akibat gangguan listrik. Terus dari segi DNS-nya dan program aplikasinya, kesalahan mekanisme, ya, keamanan, akses yang terlalu luas, pencurian program, dan kesalahan program. Jadi di dalam skema akses untuk database yang terkoneksi online ini, ya, ada beberapa item ini adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Ini menjadi suatu persoalan, ya, dalam database untuk terkoneksi secara online. Nah, oleh karena itu perlunya keamanan menyeluruh pada basis data. Ya, keamanan merupakan suatu proteksi terhadap pengerusakan data
dan pemakaian data user yang tidak memiliki otoritas ya. Terus untuk menjaga keamanan basis data yang dibutuhkan seperti penentuan perangkat lunak basis data server yang handal. Terus pemberian otoritas kepada user mana saja yang berhak mengakses serta memanipulasi data-data yang ada. Bagaimana skema inilah skema lapisan pada basis data yang diterkoneksikan dengan aplikasi sistem utama. Ada di sini sebagai user ya. Sebagai user terus ada front end system ya. Ada sampai dia middle end-nya itu atau DMS-nya tempat penyimpanan ya database-nya tadi sistemnya. Nah, penyalahgunaan database. Ada beberapa hal dalam penyalahgunaan database. Yang pertama tidak disengaja. Misalkan sebagai berikut. Kerusakan selama proses transaksi, terus adanya keadaan yang disebabkan oleh akses database yang konkuren, terus keadaan yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer. Ya, terus ada logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi database-nya. Disengaja sepertinya misalnya. Itulah penyalahgunaan database. Terus selanjutnya disengaja oleh pihak yang tidak ada otoritas ya, seperti misalnya ada pengambilan data, pembacaan data, pengubahan data, penghapusan data yang dia tidak punya otoritas di sana. Bisa gitu penyalahgunaan. Tingkatan pada keamanan basis data ya, ada dari segi fisikalnya ya, lokal lokasi di mana terdapat sistem komputer haruslah aman secara fisik terhadap serangan ya, serangan macam apapun itu. Terus dari segi tingkatan usernya, wewenang user harus dilakukan dengan berhati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh user lain yang otoritas ya. Terus dari segi SO-nya atau sistem operasinya, tingkatan yang perlu ditingkatkan itu adalah dari sistem operasinya itu karena kelemahan sistemitas ini memungkinkan pengasihan data oleh user tak berwenang. Karena hampir seluruh jaringan sistem basis data berjalan secara online. Nah itu. Terus sistem basis datanya ada pengaturan hak pengguna yang baik. Oke. Terus skema untuk mekanisme keamanan basis data online. Ya, ada di sini sebuah klien ya, artinya adanya enkripsi dan ekskripsi dan juga ada parallelnya untuk keamanan basis data secara online. Parallel ini bisa ditanam di perangkat keras maupun di jaringan. Enkripsi itu ini untuk penyamaran ya. Nah, alasan dibutuhkan otoritas pada basis data itu adanya pemberian wewenang atau hak istimewa untuk mengakses sistem data. Terus kendali otoritas, terus sistem administrasi yang bertanggung jawab untuk memberikan hak akses dengan pembuatan user. Yang dimaksud tabel view pada keamanan basis data itu merupakan metode pembatasan bagi user untuk mendapatkan model basis data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode ini dapat menyembunyikan data yang tidak digunakan atau tidak perlu dilihat oleh user ya. Untuk pengamanan pada basis data relasional dilakukan beberapa level. Ada beberapa level sini ya, yaitu ada dari relasi, view, dan read authorization-nya dan lain sebagainya ya. Ada contoh-contoh penggunaan dari SQL ya. Misalnya SQL itu memberikan wewenang kepada pemakai. Sintaknya grant, list, on misalnya. Ya, inilah contoh penggunaan SQL ya. Seperti itu. Itu merupakan untuk keamanan ya dan lain sebagainya. Terus adanya sana backup data dan recovery. Backup itu apa? Proses secara periodik untuk membuat duplikat dari basis data yang dan dilakukan oleh login file atau program file ke media penyimpanan eksternal. Itu adalah backup. Supaya ada duplikat pengkopian atau penggandaan untuk keamanan data itu. Karena biasanya data itu kan kita nggak tahu ya, bisa dia hilang karena rusak mesinnya atau komponennya, sehingga dibutuhkan penyimpanan atau duplikat untuk data itu. Recovery itu merupakan upaya untuk mengembalikan basis data. Jadi perlu recovery itu untuk merupakan basis data yang nggak menyatu setelah terjadi suatu kesalahan. Recovery ini contohnya kesalahan yang terjadi misalkan begini.
kalau kita mentransfer uang dari ATM kita ke ATM kawan, ya, tiba-tiba setelah kita lakukan transfer, saldo kita sudah berkurang, nah. Tapi tujuan atau rekening tujuan kita nggak nambah-nambah saldo ya. Ya, itu ada kesalahan di sana, baik itu dari jaringan dan segala macam ya. Maka dibutuhkanlah recovery. Recovery itu apa? Untuk mengembalikan base data ke dalam keadaan yang sesungguhnya yang dianggap benar. Ya, setelah terjadi tadi suatu kegagalan tadi. Berarti waktu dia mentransfer uang tadi tidak sampai ke tujuan, berarti ada kegagalan. Ya gitu. Makanya dibutuhkan recovery. Oke, itu mengenai keamanan basis data. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih.